saya bilang terima kasih. Karena Anda, kami mampu. Gak usah takut deforestation, ya kan? Belas kabupaten kota di Sumatera Utara dilanda banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 hari lalu. Dari data sementara, korban meninggal mencapai 34 orang, sementara di Aceh 9 orang yang menjadi korban. Inilah kondisi saat banjir bandang menerjang Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tampak batang kayu dan kendaraan warga hanyut terbawa luapan sungai. Ya Allah, Kak. Warga pun histeris melihat arus yang begitu deras menyapu rumah mereka. Di Tapanuli Tengah, ribuan rumah terdampak banjir. Saat ini pemerintah dan tim SAR masih berupaya melakukan evakuasi warga ke titik lokasi aman, menyiapkan dapur umum dan pelayanan kesehatan. Tolong bantuannya Bapak Ibu. Banjir bandang juga melanda Sibolga, Sumatera Utara. Arus banjir yang deras menghantam rumah warga serta menyeret sejumlah kendaraan. Kejadian yang begitu cepat membuat sejumlah warga tak bisa menyelamatkan diri. Berdasarkan laporan, hingga Rabu 26 November 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada 148 kejadian bencana alam di 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sementara data pada Kamis siang, 34 warga Sumatera Utara meninggal dunia dan 52 warga lainnya masih dalam pencarian. Tak hanya Sumatera Utara, banjir dan longsor juga melanda 9 kabupaten kota di Aceh. Di Biren, pusat kota lumpuh dan akses jalan lintas Banda Aceh, Medan putus total karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Di Aceh Tengah, 9 warga meninggal dunia akibat longsor. Sementara 2 warga belum berhasil dievakuasi karena keterbatasan alat berat. Banjir bandang dan angin kencang membuat 5 tower PLN di Kabupaten Biren roboh, sehingga menyebabkan pasokan listrik di sebagian besar wilayah Aceh termasuk kota Banda Aceh terganggu. Saat ini, 9 kabupaten kota di Aceh ditetapkan sebagai daerah berstatus darurat bencana hidrometeorologi atau bencana banjir. Tim Liputan Metro TV. Meskipun banjir di Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh... Sorry, nggak pernah serius, pemerintahnya nggak gitu kok. Bencana ini tuh telah dikembangin sebagai isu global. Nah, hal ini juga bisa dilihat sama langkah dari Gubernur Aceh yang mengirimkan surat kepada PBB dan juga kepada UNDP, UNICEF untuk meminta bantuan serta dukungan internasional. Nah, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan banjir di Aceh itu gak lagi berada pada level lokal atau nasional semata. Ini tuh udah jadi melibatkan aktor global dan masuk ke dalam pembahasan internasional, terutama karena dampaknya itu yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan kondisi kemanusiaan. Nah, permasalahan itu bisa jadi perhatian komunitas internasional. Artis! Nah, keterlibatan UNDP dan juga UNICEF menandakan bahwa banjir Aceh dan juga Sumatera menjadikannya sebagai persoalan kemanusiaan secara global. UNDP berfokus kepada pembangunan berkelanjutan pasca bencana, sementara UNICEF menaruh perhatian besar terhadap anak-anak dan juga kelompok rentan. Kakak, permisi kakak, boleh minta pendapatnya sebentar? Oh boleh. Jadi, para organisasi non-pemerintah atau NGO semakin memperkuat dimensi global dari kasus banjir Aceh. Sejumlah NGO nasional dan internasional tergabung dalam Des Relawan BNPB untuk Aceh, seperti Save the Children, Islamic Relief, Banznas, dan berbagai lembaga lainnya. Kehadiran mereka berperan penting dalam berdistribusi bantuan, layanan kesehatan, serta pelindung kelompok rentan. Dalam konteks globalisasi, penyebaran informasi melalui media digital dan juga media sosial membuat isu banjir Aceh lebih cepat diketahui oleh masyarakat internasional. Namun, kasus ini juga merupakan batasan globalisasi. Hingga saat ini, respon PBB masih bersifat tidak langsung dan lebih berfokus pada koordinasi, kajian kebutuhan, dan juga dukungan teknis.
Hal ini menegaskan bahwa meskipun isu lokal dapat menjadikan isu globalisasi, negara tetap memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan juga legitimasi respon internasional. Jadi, selain aktor global formal, ternyata masyarakat sipil juga sangat signifikan dalam merespon banjir Aceh dan Sumatera. Respon tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari individu dan kelompok masyarakat yang bergerak secara mandiri. Salah satunya adalah dari konten kreator dan YouTuber yaitu Ferry Irwandi yang melakukan penggalangan dana melalui siaran langsung dan berhasil mengumpulkan kurang lebih 10 miliar rupiah dalam waktu 1 hari. Dana tersebut kemudian langsung disalurkan kepada korban banjir Aceh dan Sumatera. Terus fenomena ini ternyata di isu global juga menunjukkan bahwa kalau kalian mau partisipasi juga boleh, nggak harus pemerintah aja. Keterlibatan masyarakat sipil juga terlihat dari peran tokoh publik. Salah satu contohnya ada Justin Berkey, seorang atlet SEA Games 2025 yang meraih medali emas cabang tenis. Dia menyalurkan bonus dari pemerintah sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu korban banjir Aceh dan juga Sumatera. Selain itu, ada juga aktivis dari platform Kita Bisa, serta berbagai konten kreator yang turut mengambil peran dalam penggalangan dana, distribusi bantuan, dan juga keterlibatan langsung loh di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa solidaritas kemanusiaan dapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Yuk. Kita aja peduli lingkungan, gak tahu kalau pemerintah. Halo Mbak Dia. Thank you. Thank you. Angel sent from heaven. Bye.